Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang saya banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Hahaha. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian menuju channel aku pada GP Channel atau menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kami keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya, kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah, jangan takut khawatir gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sok-sokan khawatir, takut gelisah, cus meluncur channel aku pada GP Channel atau menonton video kucing aku. Lengkap detail sempurna kok ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing sedunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya, makhluk halus juga boleh guys. Malah aku senang video ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun sedunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah tahu betul. Dan yang belum subscribe, proses sekarang aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting banget buat kalian ya, penting nih. Nih kami lagi kucing kan, punya kan. Kucingnya baru dilahirin gitu ya, beberapa hari ya. Anakan kucing. Lalu ternyata kalian melihat ya, anak kucing tersebut ternyata kejang-kejang. Lalu kalian khawatir banget ya, apa sih ya yang menyebabkan kucing tersebut kejang-kejang dan bagaimana cara menanganinya? Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, kejang-kejang pada anak kucing ya bisa dimulai dari kucing tersebut tiba-tiba terbaring, kaku, lalu mulai kejang-kejang. Atau yakni pergerakan ototnya tidak disadari yang tampak seperti anak kucing menegakkan tubuhnya ya. Mengayuh kakinya, mengangkat rahangnya, dan sejenis itu. Nah, anak kucing tersebut biasanya pipis ya atau pup selama kejang-kejang berlangsung. Nah, umumnya ya kejang-kejang terjadi 1 sampai 12 menit saja gitu. Kadang ya anak kucing menunjukkan ciri atau tanda khusus sebelum kejang-kejang. Seperti mondar-mandir, berkeliling-keliling, mengiang keras atau muntah ya. Nah, setelah kejang-kejang ya anak kucing tersebut ya akan bingung, bisa lumpuh sejenak di satu atau lebih kaki, tampak buta, muntah, atau juga menunjukkan perubahan perilaku. Nah, biasanya ya hanya sementara, meski ya butuh beberapa hari sebelum kembali normal lagi. Nah, penyakit kejang-kejang pada anakan kucing ini ya guys, itu tentu terdengar mengerikan ya. Sebab membuat anak kucing tersebut berbahaya dan umumnya terjadi karena penyakit yang parah yang berhubungan dengan kinerja otak. Nah, untuk menangani penyakit kejang-kejang pada anak kucing ini ya, ini jelas diperlukan andil dari dokter hewan untuk pengobatan terbaik. Namun jika hal tersebut terjadi secara mendadak, kalian bisa kok melakukan ya cara mengatasi kucing anak kucing kejang-kejang tersebut ya. Terlebih dahulu dengan pertolongan pertama dari kalian. Oke, yang pertama kalian harus ketahui dulu gejalanya ya. Jadi kejang-kejang pada anak kucing memiliki gejala yang hampir sama dengan terjadi pada manusia loh guys ya. Yaitu menjadi lebih lemah, lari berputar-putar,
marah-marah, dan ototnya terlihat seperti berkedut-kedut. Nah, anak kucing yang akan menjadi tegang dan mencari pemiliknya atau orang di sekitarnya selanjutnya ya, si anak kucing tersebut akan gemetaran dan tidak menyadari keadaan sekelilingnya gitu ya guys. Nah, si anak kucing juga tidak akan merespon perintah dari kalian. Tubuhnya menjadi kaku, terjatuh, mengeluarkan air liur terus-menerus, dan juga kehilangan kontrol anggota tubuhnya. Nah, setelah tersadar, anak kucing tersebut terlihat sempoyongan, kelelahan, dan tidak tidur sementara waktu. Bahkan terkadang ada anak kucing tersebut buta ya guys setelah mengalami kejang-kejang tersebut ya. Lalu yang kedua ya, kalian harus catat perilaku ya anak kucing tersebut ya. Jadi ya guys, kejang-kejang pada anak kucing adalah penyakit yang tidak mungkin diatasi sendiri oleh kita atau bahkan dari kucing tersebut ya. Penyakit tersebut harus mendapat pengobatan dan perawatan dari dokter hewan. Sebelumnya membawa ke dokter hewan, kalian harus wajib memeriksa dan mencatat perilaku yang berhubungan dengan gejala sakit pada anak kucing tersebut ya. Dan laporkan pada dokter hewan kalian, lalu konsultasikan deh ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalian harus ukur suhu tubuhnya ya. Ya. Jadi ya ukur secara rutin suhu tubuh kucing tersebut ya. Umumnya kejang-kejang terjadi disertai dengan suhu tubuh yang tinggi. Maka periksalah apakah kejang-kejang terjadi pada anggota tubuh kucing tersebut atau hanya sebagian tubuhnya saja. Pemeriksaan harus dilakukan ketika anak kucing tersebut mengalami kejang-kejang ya. Bagian mana yang memiliki otot yang paling terlihat kejang-kejang tersebut gitu. Oke, yang keempat, kalian jauhkan dari tangga. Nih pastikan anak kucing tersebut jauh dari tangga atau tempat yang tinggi ya, karena dapat membuat jatuh dan terluka. Nah, jika si anak kucing tersebut terluka, maka anak kucing tersebut sulit untuk sembuh. Letakkan si anak kucing di tempat yang datar dan aman. Lindungi juga dari segala yang berbahaya untuk anak kucing tersebut. Sebab dalam kondisi kejang-kejang, ya anak kucing kehilangan kesadaran dan kehilangan kontrol dari dirinya gitu. Oke, yang kelima ini ya, kalian harus jauhkan dari benda yang berat. Lindungi anak kucing kalian dari benda-benda yang berat yang bisa jatuh menimpanya agar tidak berisiko melukai atau mencelakai tubuh anak kucing tersebut ya. Nah, ketika anak kucing tersebut terlihat kejang-kejang, kalian harus berikan tempat yang luas dan aman ya. Yang tidak memungkinkan untuk menyentuh atau dekat dengan benda-benda yang berat gitu ya. Hal ini juga penting untuk diperhatikan sebab anak kucing yang kejang-kejang ya seringkali mendekat dan mengungkapkan kelemahannya pada benda-benda di sekitar atau di sekeliling anak kucing tersebut ya. Oke, yang keenam ini ya, kalian harus jangan letakkan tangan kalian di mulut anak kucing tersebut. Ya. Jadi ketika anak kucing itu memiliki gejala kejang-kejang yang mulai tampak, jangan pernah kalian meletakkan tangan kalian ya ke mulutnya untuk menahan kejang-kejang tersebut, karena tanpa sadar dan berisiko menggigit tangan kalian. Lebih baik biarkan atau beri benda lain yang lebih aman di dalam mulutnya. Jangan sampai ya kalian ikut terkena hal-hal yang berbahaya gitu ya guys. Oke, yang ketujuh, kalian harus periksa ya kembali durasi kejang-kejang yang diderita oleh anak kucing tersebut ya. Nah, catat lama durasi kejang-kejang dari anak kucing tersebut ya. Nah, cara mengatasi kucing yang kejang-kejang tersebut ya. Hal ini digunakan untuk referensi mengamati tingkat sakitnya atau seberapa jauh sih penyakit tersebut menyerang anak kucing kalian ya. Pengobatan yang dilakukan pada anak kucing yang kejang-kejang seharusnya bisa mengurangi durasi kejang-kejang yang diderita anak kucing tersebut ya. Nah, sobat, wajib mencatatnya ya dan melaporkannya kepada dokter hewan kalian ya. Untuk memberi penanganan lanjutan yang terbaik untuk anak kucing kalian. Begitu ya, guys.
Yang kedelapan ini ya, jangan menahan tubuh anak kucing kalian. Kenapa guys? Ya, karena kalau kejang-kejang pada anak kucing adalah bagian yang alami dari penyakit otak atau kelainan lainnya. Ketika anak kucing mengalaminya, ya tidak perlu ditahan dengan membatasi gerakannya atau menahan tubuhnya. Itu hanya akan membuat anak kucing tertekan dan stres. Nah, anak kucing akan menjadi lemah dan menjauh lebih lemas dari setelahnya gitu. Nah, yang kesembilan, kalian bisa berikan kain pada mulutnya. Alasannya ya, jika kalian mengalami, anak kucing kalian mengalami ya kejang-kejang yang terus-menerus dalam durasi yang singkat, letakkan kain di dalam mulutnya agar si anak kucing tersebut tidak menggigit lidahnya sendiri. Dan ketika mengalami kejang-kejang tersebut ya, kain akan membuatnya merasa aman, namun tidak berisiko melukai orang lain. Berikan kain tersebut yang kuat atau dapat dibentuk dari tali ringan tanpa menghalangi pernapasan dari anak kucing tersebut ya, gitu. Oke, yang ke-10, hindarkan dari hewan lainnya ya. Jadi jangan sampai kalian ya ada hewan lain atau kucing-kucing lain di sekitarnya ketika anak kucing kalian kejang-kejang ya. Sebab ini beresiko menyerang dan membahayakan hewan yang lainnya juga. Letakkan si anak kucing tersebut di tempat yang jauh dari hewan lain agar si anak kucing tersebut tidak menyerang hewan lain dan juga tidak membahayakan dirinya sendiri. Area yang luas atau area bebas seperti halaman belakang rumah yang teduh dan tenang tepat banget untuk anak kucing yang kejang-kejang ini ya. Oke. Kemudian yang ke-11, kalian harus cegah infeksi. Nah, ini jangan lupa juga kalian cegah infeksi pada anak kucing yang sedang kejang-kejang tersebut ya. Atau ketika sedang lemah sebelum kejang-kejang tersebut terjadi. Lakukan dengan cara meletakkannya di tempat yang bersih dan bebas kuman. Segera juga lakukan pengobatan dengan cara memberikan cairan antiseptik agar tidak terjadi penyebaran kuman, bakteri, virus ya, dan infeksi pada anak kucing kalian yang kejang-kejang tersebut. Oke? Dan yang terakhir, kalian harus konsultasikan ke dokter hewan untuk diberikan penanganan dan juga diberikan obat ya. Nah, ini ya bagus banget anak kucing yang kejang-kejang ya harus mendapatkan obat dan perawatan langsung dari dokter hewan. Perawatan tersebut berupa perawatan lengkap mulai dari anjuran makanan hingga perawatan oral setiap hari. Semuanya itu harus dikonsultasikan dengan dokter hewan dan kalian harus mengikuti semua anjuran yang diberikan oleh dokter hewan tersebut. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.